Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya reporter Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Dinas Pendidikan Lampung Timur akan segera turunkan tim ke SMP Negeri 2 Nuban terkait dana pemeliharaan Sapras. Lampung Timur, Senin tanggal 12 April tahun 2021. Dinas Pendidikan Lampung Timur menanggapi berita sebelumnya terkait dana, biaya operasional sekolah, BOS tahun 2020 yang diperuntukkan anggaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, Lampung Timur, pada hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 kemarin. Oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batanghari Nuban diduga melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah, BOS, demi untuk kepentingan pribadi. Hal ini terbukti dengan adanya kondisi sarana dan prasarana sekolah yang memprihatinkan. Kusmanto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batanghari mendadak hilang saat tim media ingin mempertanyakan penggunaan dana BOS. Hal ini diungkapkan salah seorang staf SMP Negeri 2 dengan alasan jika kepala sekolah sedang keluar. Perlu diketahui dana BOS yang diterima dari pihak sekolah di tahun 2020 dibagi menjadi 3 tahap, dengan rincian pada tahap pertama sebesar Rp19.140.000, disusul tahap kedua sejumlah Rp25.520.000 dan tahap terakhir senilai Rp18.810.000. Di tempat berbeda, Marsan selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur mengatakan, jika dirinya akan menurunkan tim dari inspektorat guna memeriksa kebenaran informasi seperti yang diberitakan Radar News TV baru-baru ini, ungkapnya. Ini malah nggak main-main kenanya sekarang. Sekolahan itu kan ada anggaran untuk perawatan dari dana BOS. Sementara anggaran untuk perawatan sarana Sapras, sarana dan prasarana itu kan ada sementara di BOS baik tahap 1, tahap 2, tahap 3 kayak DCP 2 Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban itu kan lihat sendiri berita kita kondisi sekolahan itu udah amburadul seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak selaku Pak Kadis? Ya, jadi setiap sekolah itu kan membuat anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing yang namanya Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah atau RAKS. Nah, dalam RAKS kan tertuang. Cuman memang anggaran itu tidak bisa untuk memenuhi kerusakan yang besar. Itu hanya untuk perawatan ringan sesuai kemampuan dana BOS sekolah masing-masing. Nah, sebenarnya kalau memang anggaran itu diterapkan benar ya mungkin bisa mengcover lah yang kecil-kecil, rusakan kecil-kecil. Tapi kalau kerusakan yang sudah besar, memang itu pemerintah itu baik melalui dana alokasi khusus maupun APBD itu memang juga diprioritaskan. Tetapi untuk APBD sendiri sudah 2 tahun ini kayaknya belum bisa terlaksana karena terkait dengan adanya refocusing dari pengurangan dana alokasi umum. Nah, sementara untuk DAK sendiri, DAK itu memang ada mekanismenya. Yang pertama pasti akan dilihat dari data yang ada di Dapodik. Kalau Dapodik ini kita hanya berhak mengajukan, sedangkan penentuan akhir itu tetap dari Kemdikbud. Tapi yang jadi pertanyaan ini Pak Kadis, yang jadi pertanyaan kok itu dianggarkan kalau memang toh itu untuk bangunan berat seandainya, tetapi kan ya nampak daripada hasil dana itu kan tidak ada di situ. Apakah kemana dana itu? Sementara kan bangunan itu kan sudah rusak berat nih Pak Kadis. Kalau di dana BOS nggak bisa Bang untuk kerusakan berat nggak bisa. Iya, tetapi di situ yang ringan itu yang mana? Bukti kayak kamar mandi itu kan nyampe seperti itu kan, melihat sendiri kan sudah nggak berfungsi lagi kayak kamar mandi siswa, tempat belajar siswa. Karena ini kan begini Pak Kadis, apakah itu tidak membahayakan siswa kalau melihat plafon dan mau jatuh segala macam, sementara itu tempat siswa belajar. Tentu
siswa-siswi ini kan perlu kenyamanan dalam belajar kan begitu Pak Kadis. Nah, bagaimana tanggapannya begitu Pak Kadis? Karena Ya. itu sudah luar biasa kayak SMP 2 Batanghari Nuban itu. Yang jelas kalau sudah menyangkut seperti itu adalah kewenangan di kepala sekolah. Karena pengguna anggaran itu kan di kepala sekolah. Tetapi memang seperti saya katakan tadi bahwa memang untuk dana BOS ini hanya untuk rehab-rehab ringan, perawatan lah intinya. Kalau untuk rehab berat nggak bisa memang. Jadi seperti itu. Ya tetapi kan anggaran itu kan harus ada jelas. Kalau memang untuk cat, rehabnya kemana yang dicatnya? Ternyata itu kan sepertinya tidak ada. Diduga itu dana itu kan ya bisa saja digelapkan juga oleh pihak kepala sekolah ini, hanya diduga kan. Kenapa? Sekarang ini kan ada buktinya. Nah, pembuktian daripada sekolah itu kan tidak ada yang seperti itu. Bahkan itu semakin parah kondisinya. Sangat luar biasa kondisi sekolah Batanghari Nuban itu Pak Kadis. Baik, nanti akan saya koordinasikan dengan jelas kita kan punya tim BOS. Nanti akan kita temukan juga tim sarana prasarana di sejauh mana biar nanti mereka melihat ke lokasi. Apa kira langkah-langkah selain itu juga? Tindakan seperti apa kita dari dinas terkait anggaran-anggaran dana BOS itu? Yang Ada jelas wewenangkah kita dari pihak dinas juga untuk menindak persoalan itu atau mengawasi anggaran-anggaran itu? kalau dari dinas itu sebatas pengawasan dan pembinaan. Ya. Adapun untuk yang lain-lain itu wewenangnya bukan di kami. Kita kan punya inspektorat. Kalau memang nggak sesuai, ya itu urusannya dengan inspektorat. Tapi nanti kita akan coba untuk turun praktik. Pembinaan itu di bidang apa-apa aja itu kira-kira Pak Kadis? Ya penggunaan dana BOS yang jelas. Sesuai dengan juklis dan juklak yang ada. Selain pembinaan tadi apa tadi? Ya penggunaan dan pengawasan. Yang mengawasi anggaran tersebut juga gitu ya Pak Kadis. Jadi untuk ke depan ini kita akan melalui ini ya kabit ya bagaimana itu? Ya nanti ada tim yang Ada tim. lihat seperti apa. Oke, kalau begitu Pak Kadis, Ya. terima kasih banyak. Ya sama-sama. Dari Lampung Timur, Krisna Utama, Radar News melaporkan.